Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nung Galeri. Buat bonsai kali ini kita akan mengerjakan materi Tamaricus indica atau asem yang ini dengan gaya coklat. Jadi kita nanti akan membentuk bonsai coklat dengan gaya freestyle. Dan sebenarnya saya terinspirasi dengan gaya-gaya seperti ini karena ingin memanfaatkan sebuah bahan yang biasanya terbengkalai atau kita kurang memperhatikan di saat dalam masa program. Jadi misalkan kita punya materi yang lurus seperti ini, kita bisa manfaatkan tanpa kita harus membuat materi ini menjadi nol. Jadi bagaimana caranya kita membentuk menjadikan bahan yang lurus seperti ini atau gaya coklat ini jadi gaya freestyle. Dan nanti kita kerjakan bersama. Nanti setelah kita ganti media juga kita bersihkan jamur-jamurnya. Selamat menyimak. Jadi sebenarnya pada intinya sama ya, kita membentuk pohon seperti yang kita lihat pada umumnya bahwa dia terbentuk melebar di bawah dan akhirnya membentuk mengerucut ke atas. Cuman nggak terlalu saklek seperti yang kita lihat kebanyakan. Cuman dalam perjalanan membentuk pohon tadi, untuk membentuk suatu tajuk atau kanopi, kita membuat garis-garis cabang atau anak cabang dan pelantingan itu lebih cenderung ekstrim, dan kita nggak terlalu memakai aturan bahwa misalkan cabang yang tumbuh di ketiak pohon ini nggak bagus. Jadi kita tergantung estetika penekukannya. Jadi yang jelas membentuk satu tajuk ini harus dengan spasi yang begitu jelas. Jadi akhirnya nggak membentuk segitiga yang terlalu kentara. Yang menjadikan dasar saya untuk membuat seni bonsai freestyle itu karena saya ingin mengubah mindset saya atau pemahaman saya bahwa di belahan bumi manapun bonsai itu seni membuat miniatur pohon. Jadi saya ingin keluar dari paradigma seperti itu dengan cara membuat karya yang keluar dari pakem-pakem seperti itu. Jadi kita melihat posisi pohon di alam, kita masukkan dalam memori fotografi kita dan kita tuangkan dalam sebuah karya bonsai. Jadi untuk lebih mudahnya, misalkan kita seorang seniman seni lukis, kita melihat pemandangan di alam, kita ambil kanvas dan kuas dan kita menggambar seperti apa yang kita lihat. Dan contohnya seperti teman-teman membuat karya landscape atau yang disebut surrealis itu kan sebenarnya posisi pohon yang ada di alam yang membentuk pemandangan itu kita tuangkan dalam lukisan. Tapi kalau kita seniman bonsai, kita melihat
melihat pohon atau tanaman di alam, kita masukkan dalam memori fotografi kita, dan kita ambil bahan itu bonsai, kita masukkan ke dalam karya pohon. Jadi hanya beda dari medianya. Salah satu contoh, kita melihat orang menari dan kita tuangkan dalam bentuk pohon seperti orang menari misalnya. Jadi makna seni dari bonsai itu lebih luas. Dan untuk membuat karya seperti itu, kita harus berani keluar dari pakem-pakem yang sudah ada seperti sekarang ini. Walau dengan resiko misalkan kita itu katakanlah dibully atau dimusuhi, itu memang resiko kita dan kita harus mau menerima itu. Dan kita juga harus mau menerima masukan atau saran dari siapapun, karena itu demi perkembangan karya kita. Dan saya sangat mengharap dari teman-teman itu memberi masukan, kritik atau bahkan saran. Kalau saya memang karena rasa cinta saya pada seni bonsai, saya sering memberi masukan kepada siapapun atau bahkan kritik, karena itu bukti rasa sayang saya. Dan kita harus bisa membedakan antara kritikan, cemooh, dan fitnah. Orang mengkritik itu harus punya dasar bahwa kita dengan niat baik. Kedua, kita harus paham apa yang dikritikan, atau kita harus paham dengan teori dan ilmunya. Ketiga, kita harus punya akhlak atau rasa sopan santun. Jadi nggak ngawur. Kalau kita mengkritik sesuatu, kita belum paham, kita nggak punya karya, itu namanya menunjukkan kebodohan kita kepada khalayak ramai. Jadi saya sangat terbuka untuk menerima masukan atau kritikan, saran dari siapapun.